Magnet Rezeki. Satu sama terhubung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang sekali bisa jumpa lagi dengan teman-teman semuanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungi dan yuk kita bahas hadis lagi ya. Dan hadisnya bagus banget, yang mudah-mudahan kita bisa nambahin. Jadi kalau di bincang hikmah ini kan kita menambah value sambil mengingat-ingat materi kita gitu ya, dan yang ulang-ulang gitu ya, kita ulang-ulang gitu ya, supaya kita bisa menikmati pembelajaran kita di Magnet Rezeki. Terutama hari ini ya, saya nggak ngerti kenapa hadisnya berkaitan dengan manusia, berarti kita memperdalam ilmu kita di terumbu karang. Yuk kita langsung masuk, kita baca basmalah dulu ya. Semoga dengan ilmu yang kita dapat hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakannya ya. Kemarin kita masuk di sini ya, di murah hati, lembut dan kasih sayang. Jadi kita memperdalam kajian kita tentang bagaimana kita bisa melatih ya hati kita bisa menjadi orang yang jauh-jauh lebih lembut ya. Di sini Allah berfirman ya, kemarin kita sudah masuk di sini Ali Imran ayat 134 ya, memaafkan kesalahan orang lain ya. Kemudian khuzil afwa wa'mur, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh ya. Kemudian di sini adalah Allah minta kita untuk membalas dengan cara yang lebih baik. Pasti ada cara yang lebih baik ya untuk kita membalas manusia ya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi apapun keadaannya, orang mau berbuat apa, kalau kita itu ya sudah konsisten berbuat baik, insya Allah ya, insya Allah kita akan aman-aman saja, baik-baik saja ya. Nggak akan ada apa-apa kok terhadap diri kita. Yang penting kita jaga gitu, karena kan semua saudara kita ya, semua satu sama dan terhubung. Kemudian ini walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Apapun kesalahan orang kepada kita, maka orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian termasuk hal-hal yang diutamakan ya. Jadi yang utama itu adalah ya kita memaafkan dan bersabar apapun yang terjadi. Memang nggak enak sih, kadang-kadang nggak enak gitu, kok kita harus maafin orang yang udah ngambil uang 300 juta gitu kan, kita ditipu, ditelikung gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, perintah Allahnya begitu. Oke, kita langsung masuk ke hadis ya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhuma berarti ya bapaknya dan anaknya itu ya adalah sahabat Rasulullah SAW ya. Jadi dua ya, bukan cuma Abdullahnya tapi juga Abbasnya, Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj ya, kepada sahabat bernama Asaj. Kemudian li Asaj Abdul Qais ya. Inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu. Jadi ya, sesungguhnya ada dua hal yang ada pada dirimu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dicintai oleh Allah? Al-hilmu wal anah, yaitu lemah lembut ya, dan tidak mudah marah. Ini dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Rasulullah itu emang senang muji ya. Makanya ini jadi pelajaran buat kita ya. Kita jadi orang yang senang memuji. Jadi orang Magnet Rezeki adalah orang yang paling senang memuji ya. Jadi dan pujian itu harus dilatih ya. Saya ke anak-anak itu
kalau pas lagi pada beranteman kayak gitu ya, biasa namanya anak-anak. Itu udah, saya bilang, ayo kita masuk ke sesi saling memuji. Gitu. Farha, puji Fathia. Ya. Fathia, puji Farha. Fadila, puji Fahima. Fahima, puji Fadila. Gitu. Jadi saling memuji. Dan itu dilatih di sekolah kita juga di Khairul Razikin, ya. Itu anak-anak dilatih memuji. Dan itu langsung pada adem kalau udah saling memuji tuh. Kalau udah saling memuji. Nah, dari mana? Ya dari ini, ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka memuji orang lain. Nah, jadi di sini boleh memuji orang di hadapannya selama tidak menjadikannya sombong, ya. Jadi ya jangan sampai juga akhirnya ketika kita memuji orang itu, ya. Jadi kita lihat-lihat orang gitu. Kalau ini orang kayaknya kalau saya puji ini nggak sampai akhirnya nggak terlalu dia jadi sombong dan seterusnya, ya. Nah, ketika kita belajar memuji ini, ya, dan percaya saya, itu kalau nggak dilatih, itu dia skill, ya, memuji itu skill. Nah, yang dipuji apa oleh Rasulullah SAW? Jadi ada dua topik, yaitu kaitannya dengan hati beliau yang lemah lembut dan tidak mudah marah. Nah, akhirnya yang harus kita lakukan apa? Ya udah, yuk sama-sama kita contoh tuh, gitu kan? Orang lain mungkin kita mau ngejar siapa? Mau ngejar ulama ahli tafsir, nggak kekejar, ya. Ya, belajarnya lama, mau ngejar Profesor Quraisy Shihab misalnya, gitu kan. Siapa lagi gitu kan, kita kenal satu orang gitu ya, yang pokoknya tuh kita salut banget sama dia, akhirnya kita jadiin teladan gitu ya. Udah kita mau ngejar tuh gitu, itu nggak kekejar, ya, nggak kekejar. Ya, nggak kekejar. Ya, tapi kita bisa mengejar dengan apa? Dengan hati yang lemah lembut. Masya Allah. Yuk kita lanjutin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah maha lembut, ya, yuhibbur rifq, dan menyukai kelembutan, fil amri kullih. Ya, jadi Allah itu lembut, maha lembut, menyukai kelembutan, ya, dalam segala hal. Jadi memang ya mau gimana lagi, emang mesti lembut. Jadi kalau ada yang kasar gitu, keras gitu, apa sih yang dicari gitu? Ya, nggak ada. Ya, Allah tuh maha lembut, nggak mungkin kalau Allahnya lembut terus kemudian hambanya itu jadi keras, ya. Kita mau jadi hambanya siapa, ya? Kita mau jadi hambanya siapa? Masih ingat nggak materi garis kebenaran, ya? Materi garis kebenaran itu kan kaitannya dengan saya salah, orang lain yang benar gitu. Nah, kalau orang lain yang benar, kita yang salah, terus kita mau keras-kerasan apa sama orang gitu? Udah nggak bisa gitu ya. Jadi ilmu di magnet rezeki itu dia berkelindan untuk membantu kita memahami hadis Rasulullah SAW dan akhirnya menerapkannya. Ya, kita ditipu, dijatuhi, disakiti, gitu ya. Seorang istri yang tidak diberi nafkah, gitu kan. Suami main game aja, gitu kan. Dia main gaple, ya. Sekarang masih ada nggak ya main gaple? Sekarang mah bukan main gaple, main game, gitu kan. Itu teman-teman ya. Saya tuh nggak tahu ya, kok bisa gitu loh, menikmati game tembak-tembakan itu, terus kemudian orangnya mati, darahnya muncrat gitu. Saya nggak habis pikir ya, kok ada gitu orang yang menikmati game seperti itu gitu. Itu Masya Allah ya. Kalau ada yang seperti itu, aduh, segera bertobatlah, segera berhenti, ya. Karena nggak mungkin. Akhirnya kita dilatih untuk menjadi orang yang sadis kan, gitu. Kita dilatih untuk menjadi orang yang sadis. Itu pendidikannya Dajjal itu. Dajjal lagi mendidik umat dengan main game, ya. Nah, mudah-mudahan ya. Jadi anjuran untuk bersikap lemah lembut karena sikap tersebut mengutamakan kasih sayang dan kemudahan sehingga dapat menimbulkan, nah ini dia, keakraban dan kesatuan hati. Nah, ingat kan?
Yang juga diajarkan di magnet rezeki itu adalah apa? Doktrinnya, ya doktrinnya. Jadi doktrin ya. Satu sama terhubung, ya. Satu sama dan terhubung. Ya. Kita memang maunya jadi satu sama dan terhubung. Nah, kalau seandainya kita nggak lemah lembut, itu gimana kita bisa menyatukan hati? Jadi menyatukan hati itu tidak ada cara lain kecuali dengan kelembutan hati, ya. Jadi ada satu hadis Rasulullah, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Atas rahmat Allah lah kalian berlaku lemah lembut. Oke, saya masukkan ayatnya, bagus nih, ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Surat 3 ya, ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nah, ini dia, ya. Saya bacakan ya supaya nikmat kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini berlaku untuk siapa? Untuk semua. Untuk anak kita, kalau kita berlaku keras, itu anak pasti pergi. Ya, perginya gimana? Ya pergi hatinya. Ya sampai akhirnya fisiknya, akhirnya dia broken home gitu kan. Ya, kepada anak buah kita, ya, kepada sahabat, kepada kerabat gitu ya, semua ya, udah nggak ada, pokoknya kepada siapa ya, kepada semua ya. Nanti ada yang tanya gitu, tuh Pak Nas, terus gimana nanti kalau seandainya terjadi peperangan? Rasulullah SAW ya, itu terjadi perang Badar, perang Uhud. Nah itu dia, kenapa perangnya yang besar-besarkan sejarahnya ya, kenapa yang dibesar-besarkan tuh sejarah perang? Itu saya juga nggak ngerti ya, kenapa kok diajarkannya tuh sejarah perangnya gitu loh, ya. Yang kayak gini-gininya tuh jarang diajarkan gitu loh kepada anak-anak gitu ya. Harusnya kan ini yang kuat diajarkan, ayo lemah lembut, bersahabat gitu. Tapi yang diajarkan itu bagaimana keras gitu kan, al-wala wal bara. Iya betul, al-wala wal bara itu kaitannya dengan akidah gitu. Tapi kalau kaitannya dengan muamalah gitu ya, kaitannya dengan kita berhubungan dengan manusia, ya harus diajarkan begini. Itu pun ya perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kan kalau udah keadaan sangat-sangat terpaksa sekali gitu. Kan emang begitu? Iya. Kan perintahnya ada. Ya perintahnya ada, baca Quran. Jangan setengah-setengah, jangan sebelah-sebelah. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Ya. Bagaimana dengan perintah-perintah untuk menjadi lemah lembut? Di sini ada disebutkan fa'fu anhum. Maka maafkan mereka. Jadi diulang-ulangi kata-kata fa'fu anhum itu, ya. Kemudian itu diulang banyak kali di dalam Al-Qur'an. Nanti saya buka lagi ya literaturnya. Berapa kali Allah nyuruh kita untuk memaafkan orang lain? Banyak sekali. Di banyak tempat gitu ya. Untuk memaafkan orang, maafin. Lebih kurang kayak gitulah. Allah tuh kalau kita buka Quran, maafin lagi, buka Quran, maafin lagi gitu. Ya mau gimana lagi? Maafkan semua orang. Ya apapun yang terjadi. Walaupun mereka sudah berbuat apa-apa Pak Nas, ya maafin gitu. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.